Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Mayuninda, nomor induk mahasiswa 1221148, kelas Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama D, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama? Yang pertama, hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Apabila sudah datang perkara kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalil hukum tidak ada atau hukum belum jelas. Setelah itu, hakim akan menerima berkas perkara dari pimpinan atau ketua majelis. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Sebaliknya, hakim harus aktif dalam memimpin jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam menemukan kebenaran. Tetapi dalam memeriksa perkara, hakim harus bersifat tuturi. Yang ketiga, mendengarkan kedua belah pihak. Hakim tidak boleh memihak dan harus mendengarkan kedua belah pihak di muka persidangan. Maka hakim dengan perantara jurusita atau jurusita pengganti memanggil kedua belah pihak secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, serta menetapkan hari sidang dan menyidangkan perkara sebagai ketua majelis. Yang keempat, sidang pertama. Majelis hakim masuk ke ruang sidang melalui pintu khusus dengan toga hakim dan pengunjung sidang berdiri. Selanjutnya hakim duduk diikuti dengan pengunjung sidang juga duduk. Kemudian hakim membuka sidang dengan ketukan palu 3 kali, diikuti dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan ketukan palu 1 kali. Selanjutnya hakim akan memeriksa identitas para pihak atau kuasanya, bila perlu memeriksa hubungan antara para pihak dengan majelis hakim dan panitera. Pada sidang pertama, sebelum pemeriksaan perkara, hakim wajib mendamaikan antara para pihak berperkara. Jika perdamaian berhasil, hakim akan membuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan sebagai putusan. Selanjutnya, majelis hakim akan memeriksa keabsahan atau kepatutan pemanggilan, dan hakim akan meneruskan sidang dengan pembacaan gugatan. Yang kelima, ada pembuktian. Hakim akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan dan yang kebenarannya itu dijadikan putusan akhir. Yang keenam, memutus perkara yang ditangani. Keputusan harus disertai alasan. Hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ada 2 macam bentuk format putusan di pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan hakim. Yang pertama ada penetapan dan yang kedua ada putusan. Penetapan merupakan hasil dari putusan hakim pada perkara volunter, sedangkan putusan sendiri adalah hasil dari pemeriksaan hakim pada perkara contentious. Dalam memutuskan perkara, hakim dilarang melanggar asas ultra petita. Larangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut. Hakim juga harus bersifat mandiri, tidak mendapatkan tuntutan dari pihak manapun. Yang ketujuh, ada naskah putusan. Hakim akan menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan, yang berisi mengenai pertimbangan permohonan yang dikabulkan maupun ditolak. Selanjutnya akan menandatangani putusan yang sudah dibacakan, serta meminutasi berkas perkara. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama?
Sebelum mengetahui komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama, alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan dari pengadilan tersebut terlebih dahulu. Pada dasarnya, acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama itu sama. Yang membedakan hanya pada pertama, dasar hukum. Dalam pengadilan agama ada dasar hukum yang digunakan, khusus yang digunakan. Yang kedua, kewenangannya. Yang ketiga, perkara yang diadilinya. Langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama, bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang 1945, Pancasila, hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Untuk kewenangannya ada dua, kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut dari pengadilan agama ialah pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan WWW hipersadek, wakaf, waris, wasiat, hibah, perkawinan, sodako, infak, dan ekonomi syariah. Untuk kewenangan relatifnya, berdasarkan wilayah atau yurisdiksi agama sesuai pasal 118 HIR, yakni gugatan dapat diajukan di pengadilan di mana tempat tergugat berdomisili. Yang kedua, gugatan dapat diajukan di salah satu rumah tergugat apabila tergugat lebih dari satu. Yang ketiga, gugatan dapat diajukan di tempat objek tersebut berada. Yang keempat, gugatan dapat diajukan di pengadilan yang telah dipilih atau disepakati. Yang kelima, gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat penggugat apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak memiliki tempat tinggal. Selanjutnya, untuk perkara yang dihadapi di pengadilan agama, pengadilan agama tidak hanya menangani perkara antara orang Islam saja, tetapi juga menangani perkara yang berbau Islam. Jadi non-Islam juga dapat menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama apabila non-Islam ini mau tunduk dan patuh terhadap hukum Islam yang berlaku. Karena pengadilan agama ini tidak menangani agamanya, tetapi menangani jenis perkaranya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengadilan negeri. Untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Kewenangannya ada kewenangan absolut dan juga kewenangan relatif. Kewenangan absolut dari pengadilan negeri ialah pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan peraturan melawan hukum seperti wan prestasi, hak kepemilikan, dan perbuatan sewenang-wenang. Untuk kewenangan relatifnya, sesuai pasal 118 HIR, yakni gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat tergugat berdomisili. Yang kedua, gugatan dapat diajukan di tempat salah satu tergugat apabila tergugat lebih dari satu. Yang ketiga, gugatan dapat diajukan di tempat objek tersebut berada. Yang keempat, gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat penggugat apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki tempat tinggal. Untuk perkara yang dihadapi di pengadilan negeri ialah perkara perdata dan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir. Bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata dan perdata agama di masa yang akan datang? Seperti yang kita ketahui, hukum acara perdata di masa sekarang ini masih bersifat majemuk dan beraneka ragam karena masih berpedoman pada BW, hukum adat, dan hukum Islam. Sebagai mahasiswa hukum, harapan saya yang pertama yakni dilakukan pembaruan hukum acara perdata dengan tetap mengusung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah sebagai landasan pemikiran dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Mengandung cita-cita untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sejak dimulainya proses pendaftaran perkara di badan peradilan sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Pembaruan hukum acara perdata
dapat mungkin juga mengadopsi sejumlah peraturan Mahkamah Agung atau Perma maupun SEMA yang sudah berlaku pada saat ini, mengingat telah menjadi bagian dari kebijakan hukum formil di bidang keperdataan nasional. Yang kedua, saya berharap adanya penyederhanaan hukum acara perdata agar dapat mengurangi jam sidang, sehingga dengan agenda sidang yang semakin sedikit, maka menjadi efektif dan efisien. Agar penyederhanaan hukum acara perdata nantinya mampu membawa hasil yang maksimal, maka Mahkamah Agung perlu mempersiapkan beberapa hal, dengan tahapan membangun sistem, menata sistem, pemanfaatan teknologi, peningkatan peran dunia usaha, pengembangan kapasitas SDM, dan melaksanakan pengembangan secara sistematis dan terstruktur. Baik, seluruh pertanyaan sudah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.